Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 8 Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Jadi kami di sini ingin mempraktekkan bagaimana supervisi pada kegiatan coaching. Dan saya sendiri Miki Putra Wijaya MPD, dan sebelah kanan saya ada Pak Dani Surya Putra SPD dan Ibu Eka Penata Warni. Nah, nanti kami akan praktek bagaimana melakukan supervisi pada kegiatan coaching. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Dani. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, semangat. Tak semangat ya? Tetap, wajib semangatnya tetap. Iya. Gini Pak Mike. Rencananya kan Pak Mike mau melakukan coaching, Iya, kan? iya. Dengan coaching. Siapa coachingnya? Bu Eka. Oh, Bu Eka, Pak Eka. ya. Jadi Bu Eka, sebelum kita istilahnya Pak Mike melakukan coaching, proses coaching, tentu akan kita lakukan ya sejenis supervisi pra-observasi lah namanya ya. Agar nanti proses coaching bisa berjalan dengan sesuai dengan alurnya. Iya. Jadi kan, dalam proses supervisi awal ini kita akan membicarakan, istilahnya menjelaskan tentang rubrik-rubrik penilaian yang akan dilihat ketika proses coaching itu berlangsung. Oke. Kemudian nanti saya selaku supervisor akan mencoba mengamati proses-proses yang akan Pak Mike lakukan selama proses coaching dengan coaching. Ya. Mudah-mudahan nanti apakah akan sesuai dengan alur tirta, menggunakan alur tirta gitu kan, atau Ya. bagaimana. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dengan menggunakan alur tirta, menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi di samping itu saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan nanti agar proses ini bisa berjalan lebih lancar. Jadi dalam proses coaching yang Pak Mike rencanakan ini, jadi kompetensi apa yang akan Pak Mike kembangkan kira-kira? Oke Pak, jadi saya kompetensi yang akan saya terapkan yaitu yang jelas yaitu present atau kehadiran penuh, dan juga kita sebagai coach saya harus untuk menggali informasi daripada si coach itu saya harus kompetensi yang paling penting itu adalah mendengarkan secara aktif, yang jelas banyak mendengar ketimbang bertanya gitu. Dan juga tentu ada juga pertanyaan yang lebih terbuka atau berbobot yang akan saya sampaikan kepada coach nanti Pak, seperti itu Pak. Berarti jadi dari 3 kompetensi tadi, kira-kira yang mana yang akan spesifik Pak Mike kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, yang paling ini saya rasa mungkin mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Mungkin itu yang paling. Oh, itu yang lebih lebih ditekankan ke situ Pak. Nah, jadi dalam proses coaching kali ini apa indikator yang ingin Pak Mike lihat keberhasilan coaching ini? Indikator seperti apa yang akan Pak Mike lihat? Yang menandai kalau proses coaching ini berhasil gitu. Ya, mungkin saya ingin lebih mendengarkan tadi, jadi biar bisa saya mendapatkan ibaratnya sama-sama mendapatkan solusi daripada masalah yang dihadapi oleh si coach tadi, dan mungkin dia juga bisa nanti menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Mungkin itu Pak. Ya, luar biasa Pak Mike. Oke Pak Mike, selamat melakukan aktivitas coach, aktivitas coaching, mudah-mudahan berhasil ya, mudah-mudahan sukses dan bisa membantu coach untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, terima kasih juga Pak Dani atas arahannya. Semoga nanti yang kita bicara hari ini bisa terimplementasi dengan baik. Ya Pak Mike, ya selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mike. Kok ini Bu, saya lihat hari ini Bu Eka nggak seceria kemarin, ada apa ya Bu? Iya Pak, ini baru keluar dari 7B tadi, rasanya agak kecewa karena setelah mengadakan UH nilainya jauh beda dari lokal lain. Oh gitu Bu ya, jadi masalahnya nilai siswa yang 7B tadi rendah gitu Bu ya. Nah kira-kira kok bisa seperti itu, kenapa ya Bu? Ada apa nih dengan kelas 7B gitu Bu? Saya juga bingung Pak, karena metode yang saya gunakan itu sama dari lokal 3 lokal yang saya ajar itu. Jadi metodenya sudah sama, tapi di lokal lain bisa menerima dengan baik, dan ini juga ini ya Bu ya. Kira-kira permasalahannya itu apa Bu? Mungkin Ibu bisa lihat dalam mengajar seperti apa, atau kok bisa anak-anak seperti itu, atau antusiasnya atau motivasinya gimana itu? Mungkin saya juga merasa dari diri saya, mungkin entah metode yang saya gunakan pada lokal A sama lokal C itu
tidak bisa sama dengan lokal B mungkin ya Pak ya. Nah, kira-kira metode yang pernah Ibu gunakan atau kemarin itu apa? Ya, metode saya gunakan itu kemarin itu ProPoint, terus ada diskusi kelompok, Diskusi gitu Bu ya. diskusi kelompok atau teknik Jigsaw yang saya gunakan untuk khusus KD yang satu ini yang saya usahakan ini. Jadi ketiga itu saya praktekkan yang lokal yang berbeda. Yang ketiga lokal tadi Iya, ya Bu ya. untuk KD yang satu ini kayaknya anak yang di B ini tidak tuntas, banyak tidak tuntas kayak itu Pak. Nah, jadi kira-kira ini Bu, tadi dari saya mendengar dari permasalahan Ibu tadi bahwa siswa ini kurang rendah nilainya, dan juga tadi mungkin ada metode yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira siswa kita ini berada di rentang berapa Bu? Atau skala berapa dari 1 sampai 10 untuk saat ini Bu? Kalau dilihat dari hasil, karena hampir separuh anak lama yang habis. tidak tuntas, kayaknya anak tuh posisinya di 5 kayak gitu Pak. 5. Nah, posisi 5 ya Bu ya. Nah, dan kira-kira Ibu ingin menaikkan level mereka itu ke level berapa? Iya maunya sama kayak di lokal yang lain, antara 8, 9, 10, maunya 10 kayak 10 ya Bu ya, Tapi, maksimal ya Bu. Iya, Kita di harapkan lokal lain semoga. tuh terkejar 8 dengan 9 kayak gitu. Paling enggak mengimbangi lokal yang lain itu sudah alhamdulillah kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira tadi Ibu sudah punya rencana, sudah punya tujuan ya, ingin menaikkan nilai skala dari mereka atau level mereka tadi. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar rencana yang Ibu sampaikan tadi bisa tercapai? Iya Pak Nabi ya, mungkin Ya, saya itu harus lebih tanggap ya. Ya. Karena kan kita tahu anak itu tidak semua bisa digunakan suatu metode yang sama ya. Mungkin memang ada saya dengar atau kemarin tanya di lokal B itu hampir rata-rata anak itu banyak audio kayak itu, dia butuh video. Mungkin saya harus memvariasikan kayak gitu dalam metode ya Pak ya, harus lebih aktif, saya lebih tanggap terhadap program ini. Iya. Tapi saya lihat tadi dari pembicaraan kita Ibu, sebenarnya Ibu sudah menemukan solusi dari masalah tadi Ibu. Nah, mungkin tadi juga metode yang akan Ibu rubah ataupun ditambah atau variasikan, atau juga bisa Ibu memanfaatkan alam sekitar atau lingkungan sekitar ya sekolah agar mereka tidak jenuh seperti itu Bu. Nah, kira-kira dalam yang Ibu sampaikan tadi itu yang bisa membantu Ibu ataupun ya rekan-rekan sejawat yang lain, kira-kira siapa ini? Oh iya, nanti saya akan berusaha juga dengan kawan yang satu jurusan. Kayaknya mungkin kami bisa membuat metode atau bahan ajar atau juga media yang sama, minta pendapat nanti boleh. Jadi nanti ada Pak Alek itu bisa bantu, mungkin ada yang lain-lain juga. Saya akan Oke, jadi sama dengan ini ya, dengan rekan-rekan seperti itu ya Ibu ya. Nah, kira-kira kapan ya Bu akan Ibu laksanakan ini? Ini bagus sekali Bu, harus segera ini. Kapan kira-kira? Iya, insya Allah akan secepat mungkin ya Pak ya. Nanti saya akan bicarakan bagaimana yang terbaiknya untuk metode ini atau juga materi yang pas untuk anak yang audio kayak gitu ya, kawan-kawan nanti segera mungkin nanti minta materi. Oke. Jadi ini Ibu sangat bagus sekali. Ibu sudah menemukan solusinya. Terus juga ada rekan-rekan yang membantu nantinya, dan saya ingin dengar ini kabar gembira dari Ibu. Nanti kita bisa ngobrol lagi tentang keberhasilan Ibu atau kesusahan Ibu dalam menerapkan metode yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu selama kita berbincang-bincang tadi atau kegiatan yang kita lakukan nih? Perasaannya seperti apa Iya, Ibu? alhamdulillah rasanya agak lega. Tadi sebenarnya agak sedikit ini juga, tapi agak lega dan juga kayaknya benar tadi kita harus mungkin lebih berkolaborasi dengan kawan yang satu jurusan ya. Mungkin ada ide-ide dari kawan nanti, dan juga bisa bagaimana untuk saya lebih aktif untuk mencari metode-metode yang terbaik kayak gitu ya Pak ya. Ya, oke, baik Ibu. Jadi saya rasa sudah ini Bu, sudah menemukan solusinya. Jadi saya tunggu juga Ibu untuk menceritakan kembali kepada saya. Mungkin itu untuk hari ini Bu ya. Terima kasih sudah mau ke tempat saya mungkin, atau saya ke tempat Ibu, saya mau mendengarkan cerita Ibu lagi, mungkin itu Ibu.
Ya, makasih ya Pak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak Mike, sehat ya? Ya, alhamdulillah, Rani sehat. Nampaknya cerah setelah melakukan Eh, apa namanya itu proses coaching Coaching tadi. tadi ya Bu. Ya, alhamdulillah, apa namanya, bahagia sekali ya bisa membantu rekan kita atau sahabat kita ya dalam ada masalah seperti Iya, itu. iya, iya. Gimana Pak Mike melihat performa Pak Mike tadi, kira-kira merasakan sendiri bagaimana Iya. yang Pak Mike? Jadi saya merasakan apa yang Bapak kita bicarakan di awal tadi Pak, Ya. memang terasa Pak. Jadi Ya. kalau kita mendengarkan keadaan present, Iya. kita akan jadi penuh, berarti kita hadir untuk mereka. Di mereka memang membutuhkan kita hadir untuk Iya. mereka. Terus juga mereka bercerita, kita mendengarkan dengan baik, jadi nyambung gitu. Jadi Iya. juga ya saya mengiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka agar beliau bisa menceritakan keluh kesahnya dan ya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang beliau hadapi seperti itu Pak. Tadi memang saya melihat juga dengan jelas ketika proses coaching tadi kan, juga melihat memang kompetensi seorang coach yang Pak Mike miliki, ya langkah-langkah yang dilakukan sudah sangat sesuai sekali gitu kan, sudah mampu membuat coach mampu memuraikan permasalahannya, Misalnya, kemudian ya. mampu juga menggiring coach untuk menemukan sendiri solusi-solusi yang memang bisa dia lakukan untuk memecahkan permasalahannya. Nah, jadi dari proses pembicaraan ini, apa kira-kira yang akan Pak Mike lakukan ke depannya lagi nih? Rencana tindak lanjut lah kalau gitu. Iya, jadi jelas saya akan memahami terus bagaimana sih coaching ini yang sebenarnya agar bermanfaat bagi yang lain. Iya. Dan juga tentu tadi dari pelaksanaan saya coaching dengan Ibu Eka tadi, mungkin saya akan tadi kami Ibu Eka juga sudah menyampaikan saya akan bertemu kembali mungkin Iya. kemarin tadi saya apa namanya mendengarkan permasalahan beliau, ini saya mendengarkan keberhasilan beliau atas masalah beliau tadi Iya, yang solusinya sudah beliau temukan sendiri sebenarnya. Iya, iya. Nah mungkin beliau sudah punya solusi, mungkin belum terpikirkan Iya. benar nggak solusi itu yang paling tepat seperti itu Pak. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa Iya. Pak Max bisa terus mendampingi, membantu Bu Eka menemukan setiap permasalahannya. Iya. Jadi Pak Max terakhir nih sebagai penutup Pak Max, jadi dari Siap. pembicaraan kita berdua tadi, Iya. Pak Max selaku coach, kemudian saya selaku supervisor. Iya. Dari intinya pembicaraan kita berdua ini apa kira-kira yang bisa Pak Mike ambil gitu? Nah, Ya, jadi saya ambil yang apa namanya bisa saya ambil dari pembicaraan kita ya Pak ya. Jelas ya nasihat ataupun saran-saran dari Bapak tadi juga ibaratnya ya saya harus mendengarkan walaupun entah benar salahnya ya jelas. Iya. Kalau ketika orang menasihati kita harus ambil, kita harus dengar, Iya. kita praktekkan kalau itu baik. Nah juga saya yang jelas ingin memberikan manfaat. Misalkan apa yang saya miliki, saya harus memberikan manfaat bagi orang lain. Mungkin itu Pak. Iya. Eh, Yang bisa diambil Pak Mike ya luar Iya, biasa. iya. Mudah-mudahan nanti niat Pak Mike untuk membantu kawan-kawan Iya. yang coach akan bisa ya tidak hanya Bu Eka atau guru-guru lain juga bisa. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Mike ya. Iya. Ya mungkin di lain kesempatan kita akan ketemu lagi, bicara siap, lagi. siap. Mudah-mudahan nanti akan bisa lebih meningkatkan performa kita lagi. Oke, siap. Ya Pak Mike, Ya. selamat siang. Ya, Iya. selamat. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak. Nah, apa kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jadi Bu Eka nanti mungkin akan melaksanakan coaching ya dengan si coaching nanti, dan mungkin ada sedikit hal yang harus kita ini kebetulan saya jadi supervisornya tentang bagaimana pelaksanaan coaching itu Bu. Mungkin saya memberikan indikator-indikatornya lah seperti itu. Jadi mungkin mendiskusikan tentang rubrik penilaian juga apa namanya agar coaching itu berjalan dengan baik dan lancar yang sesuai dengan alur tirta, ataupun nanti dalam Ibu melakukan coaching bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan lain sebagainya Bu, agar lebih terarah sehingga coachingnya dapat menceritakan keluh kesahnya dengan apa yang lebih mengalir gitu, seperti itu Bu. Nah kemudian juga bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching itu seperti ya kemitraan, jadi kita ngomongnya asik gitu, jadi tidak seakan-akan memberi penilaian kepada mereka, tapi mereka merasa terbantu dengan kehadiran kita. Terus itu juga proses kreatif ataupun memaksimalkan potensi-potensi tadi. Nah juga selain itu Bu, jadi apa namanya mungkin ada pertanyaan gini Bu. Jadi kompetensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan kepada coach nantinya? Iya, yang lagi biasanya aku kembangkan itu perhatian penuh, kemudian pendengaran
aktif, ya. kemudian memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, jadi benar sekali itu kita harus mendengar aktif ya. Jadi kita lebih banyak menjadi pendengar daripada menjawab seperti itu. Juga ya, hadir untuk mereka serta memberikan pertanyaan buka agar apa yang ingin mereka sampaikan terutarakan dengan baik. Jadi untuk berikutnya Ibu, ini ada juga pertanyaan ini. Kompetensi dari yang kita sebutkan tadi Ibu ya. Kira-kira yang mana yang lebih spesifik atau yang lebih Ibu ibaratnya yang paling penting itu yang harus Ibu lakukan, kembangkan nanti. Ya, nanti yang saya akan kembangkan itu mendengar aktif, orang hadir mendengar, kemudian memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang paling penting ya Bu ya. Jadi kita harus mendengar aktif karena biar bisa diutarakan dengan baik gitu Bu ya. Baik Ibu, mungkin kita sudah di ujung ini Bu. Mungkin pertanyaan terakhir saya mengenai coaching kita ini, kira-kira indikator yang seperti apa atau bagaimana yang ingin Ibu yang Ibu inginkan dalam proses coaching nantinya Bu? Iya, Indikatornya. saya akan berusaha mencarikan solusi Gitu ya. permasalahan tadi, dan bagaimana bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Oke. Langkah-langkah sama solusi dari masalah si coaching tadi. Mungkin ini saya harapkan mudah-mudahan Ibu bisa menerapkannya benar-benar dan coaching kita juga terbantu nanti. Dan mungkin itu pembicaraan kita hari ini Bu. Semoga sukses dan lancar nanti pelaksanaan coachingnya Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Ya, waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Pak Dani? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, walaupun sedikit gimana ya itu Bu ya di sekolah. Kenapa tuh Pak Dani? Ya mumet Bu, mumet, sibuk, banyak kerjaan yang memang saling benturan gitu Bu. Kira-kira dari pembicaraan kita apa yang ingin Pak Dani dapat nanti? Jadi hari ini Bu, saya ingin pembicaraan kita ini Bu, saya ingin bisa menemukan solusi permasalahan saya ini Bu. Supaya nanti saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru, sebagai seorang misalnya tugas tambahan yang lainnya dengan baik gitu. Itu ya, kira-kira Pak Dani punya masalah apa lagi? Ini gini Bu, saya kan sebagai guru IPS di sekolah. Selain guru, saya juga diberikan tanggung jawab oleh kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah. Kami kan sekolah kecil, 3 lokal, jadi wakilnya cuma 1. Kemudian selain itu saya juga operator sekolah. Terus kemarin saya juga dikasih kepercayaan bendahara sekolah. Nah, iya, jadi banyak Bu. Jadi terkadang gimana ya, saya ingin bisa melaksanakan jadi guru, istilahnya memproses pembelajaran bagus gitu kan, baik gitu kan, menggunakan media ini segala macamnya. Tapi terkadang ketika antara tugas wajib saya mengajar dengan tugas tambahan ini benturan gitu. Ketika sedang ngajar ternyata datang panggilan untuk menyelesaikan tugas tambahan, kadang tugas wakil, kadang tugas operator, kadang tugas bendahara. Jadi ujung-ujungnya saya sedikit merasa gimana ya Bu ya, merasa tidak maksimal untuk siswa saya Bu gitu, mengajar di kelas. Seperti itu, memang benar ya, masalahnya cukup berat saya dengar ini. Iya. Tapi termasuk orang yang hebat Pak Dani, bisa menghandle semuanya dan ada terbentur beberapa hal dengan belajarnya ya. Iya. Nah, kira-kira kalau direntang dari skala, Pak Dani bisa melaksanakan tugas sekarang itu di antara 1 dengan 10 itu di mana ya kira-kira? Iya, kan yang jadi permasalahan saya itu, yang menjadi pikiran saya Bu, itu kan ketidakleluasaan saya, ketidakmaksimalan saya dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas. Jadi kasihanlah siswa. Akhirnya siswa tidak istilahnya kompetensi siswa berkurang jadinya Bu. Siswa tidak aktif, siswa tidak mempunyai nilai yang bagus karena jadi kalau dilihat dari situasi sekarang, saya menilai proses yang belajar mengajar saya ini Bu ya baru pada level 6 Bu.
Di level 6. Oh, di level 6. Kalau bisa, kenapa kok bisa kalau bisa ya, di level 6 tuh kalau untuk kedepannya bisa ditingkatkan tuh Pengennya saya itu bisa sampai ke level 9 Bu. Kalau inginnya kan 10 kan. Inginnya 8 atau 9. Kenapa? Saya juga ingin gimana ya Bu ya, punya keinginan untuk aktif di kelas tapi terbentur oleh ini gitu. Oleh tugas tambahan tadi. Gitu Bu. Makanya targetnya minimal 8 atau 9 lah kira-kira. Ya, bagus tuh. Kira-kira rencana selanjutnya biar arahnya atau yang keinginan Pak Dani itu tercapai, apa langkah-langkah yang harus dilakukan kayak gitu? Iya, kemarin kan sempat mikir juga ya Bu ya, gimana caranya supaya saya bisa melaksanakan proses belajar mengajar di kelas dengan maksimal juga ya Bu, sehingga nanti siswanya bisa bagus gitu kan. Tapi di lain sisi saya juga ingin tugas tambahan saya juga bisa berjalan dengan baik karena mendapatkan kepercayaan kepala sekolah. Yang saya pikirkan sekarang itu, saya kan sebagai wakil ini Bu. Jadi saya berusaha untuk menyusun yang pertama jadwal mengajar. Jadwal mengajar itu biasanya kan kalau tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah itu administrasi dan segala macam itu kan banyaknya di hari Senin, Selasa gitu kan. Jadi saya akan mencoba untuk membuat jadwal mengajar saya itu tidak di hari sibuk seperti itu, misalnya di hari Rabu atau Jumat atau Sabtu. Sabtu kan biasanya kan tidak ada tugas itu, misalnya tidak ada misalnya urusan kedinasan dari dinas pendidikan dan segala macam. Jadi tidak akan mengganggu proses saya mengajar di kelas. Kemudian kalau masalah tugas tambahan sebagai operator, mungkin bisa jadi akan saya kerjakan ketika jam istirahat kalau memang mepet misalnya kan, atau bisa juga saya tunda pekerjaan itu di rumah. Misalnya kan untuk operator kan bisa saya tambah malam hari di rumah misalnya kan, walaupun sedikit lembur tapi mungkin itu solusi sebagai untuk mengantisipasi agar proses pembelajaran yang saya lakukan ini tidak terganggu. Jadi siswa senang, siswa mendapatkan porsi belajar bagus nanti sehingga hasilnya juga bagus gitu. Dengar cerita Pak Dani memang benar-benar termasuk orang yang super benar Pak Dani ini. Kami akui cap jempol dua itu. Dan kami sangat dan alhamdulillah Pak Dani menemukan solusi yang terbaik ya untuk bisa menghandle jadwalnya yang begitu padat. Nah, kira-kira ke depannya kalau Pak Dani misalnya biar lebih bisa lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi ya. Nah, kan Pak Dani sudah mendapatkan pencerahan dari cerita Pak Dani itu. Nah, kalau biar lancar sehingga semua perusahaan itu ada nggak yang harus dihubungi atau memang itu bisa dihandle? Nanti kemungkinan ya Bu ya, saya butuh juga dukungan dari kepala sekolah ya Bu, dukungan kepala sekolah sama peserta rekan-rekan sejawat misalnya kan. Kalau kepala sekolah mungkin saya minta dukungannya seperti ini Bu, masalah administrasi, urusan wakil kepala sekolah, misalnya hal-hal yang memang tidak terlalu vital untuk hari itu dikerjakan, mungkin bisa ditunda sebentar sambil saya menyelesaikan tugas saya mengajar di kelas gitu. Jadi tidak mengganggu. Jadi selain koordinasi dengan kepala sekolah, nanti saya juga ingin minta bantuan nanti dengan guru rekan sejawat misalnya kan, kalau memang tugas tambahan ini memang harus waktu itu dikerjakan, saya juga untuk minta rekan sejawat untuk setidaknya mengkoordinir lokal yang saya tangani. Saya akan meninggalkan tugas atau LKPD lah, sini LKPD Bu ya, agar nanti skenario pembelajaran yang sudah saya siapkan itu tidak melenceng kemana-mana. Itu kira-kira Bu, saya butuh dukungan kepala sekolah, rekan sejawat. Kemudian nanti juga butuh pengertian siswa juga Bu, tentang kesibukan yang saya alami. Ya, bagus sekali tuh Pak Dani. Saya dukung sekali dengan langkah-langkah sudah Pak Dani akan buat ke depannya. Iya, Bu. Dari pembicaraan kita itu benar sudah Pak Dani sudah menemukan solusi atau juga kesimpulan dari perusahaannya tadi Pak Dani ya. Merasa kira-kira Pak Dani setelah bicara dengan kita atau dengan saya, Pak Dani merasakan bagaimana nih? Saya merasa menemukan solusi juga Bu gitu kan. Berarti selama ini kan saya terlalu selama ini kan tidak terbuka pemikiran saya untuk melakukan hal tadi kan. Jadi dari pembicaraan ini saya merasa bisa menemukan solusi dan menyusun langkah-langkah ke depannya Bu gitu kan. Mudah-mudahan nanti langkah yang saya rencanakan ini bisa berjalan lancar
baik sehingga nanti setiap tugas yang saya emban bisa dilaksanakan dengan maksimal juga. Ya, saya tunggu kabarnya selanjutnya. Iya, Ya. Bu. Kita berbagi itu pengalaman yang bagus tuh. Mungkin juga motivasi untuk saya juga dan Iya, kita saling terbuka berbagi solusi kayak Iya, gitu. Bu. Terima kasih Pak Dani ya. Iya, harusnya saya terima kasih Bu karena Ibu sudah membantu saya untuk menemukan permasalahan saya, Bu. Makasih ya Bu ya. Iya. Ya kapan-kapan kalau saya curhat lagi, minta bantuan waktunya lagi ya Bu. Iya. Ya Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah kelihatannya udah ceria banget ini, ketimbang apa namanya tadi. Jadi saya rasa kayaknya ada satu hal ini yang ingin saya dengarkan ini dari Bu Eka. Bahagia sekali. Nah, Bu Eka tadi sudah melaksanakan coaching ya. Ya, alhamdulillah sudah tadi. Alhamdulillah. Jadi kira-kira bagaimana pelaksanaan ataupun penampilan Ibu dari kegiatan coaching tadi? Kompetensinya seperti apa? Alhamdulillah bagus sekali ya, bisa mendengar dengan aktif tadi dan memberi pertanyaan yang berbobot, artinya mengarahkan coach itu menemukan solusi masalahnya itu. Oke. Nah, kira-kira kenapa tuh kok Ibu bisa berbicara seperti itu? Nah, gambaran seperti tadi apa gambaran coachingnya? Kok Ibu bisa menyampaikan perasaan bahagianya tadi dalam pelaksanaan coaching? Kira-kira kenapa? Nah, karena dari kita mendengar perhatian penuh, kemudian mendengar dan aktif, sehingga si coach bisa leluasa mengungkap pendapatnya, masalahnya. Dia merasa tidak terbebani dan kemudian kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan berbobot. Dia merasakan sendiri dan menemukan sendiri solusinya. Itu yang merasa kayaknya dia juga merasa senang. Jadi kita juga merasa agak ikut senang kayak gitu. Oke. Boleh ini Bu. Jadi saya dengar cerita Ibu tadi memang ini ya, apa namanya, ya sesuai dengan apa yang kita bicarakan di awal kemarin tadi ya. Jadi saya ingin ini ya, boleh saya menyampaikan atau mengutarakan ya pengamatan saya selama melihat Ibu coaching tadi. Iya, silakan. Ya. Jadi saya melihat memang pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan ya sudah sesuai dengan yang kita bicarakan di awal tadi, seperti memberikan kehadiran penuh kepada si coach kita, dan juga Ibu aktif mendengar, terus mereka bercerita dengan leluasa, mengalir, Ibu mendengarnya, terus di sela-sela juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terbuka, sehingga membangun ataupun pemikiran mereka untuk menyampaikan kira-kira seperti apa masalahnya, terus seperti apa solusinya. Jadi mengalir ya, makanya disebut tirta, jadi agak mengalir. Itu pandangan saya. Nah, terus juga apa namanya, prinsip-prinsipnya Ibu juga telah apa namanya, prinsip-prinsip daripada coaching sudah Ibu terapkan juga. Misalkan ya ngomongnya bersahabat tadi kan, juga ya mitra seperti itu. Nah, ya oke, mungkin itu pengamatan saya tadi ya tentang coaching yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira mendengar uraian yang saya sampaikan tadi tentang pengamatan saya terhadap Ibu, bagaimana perasaan Ibu kira-kira? Saya merasa senang karena bisa membantu coach ya, menemukan solusi untuk langkah-langkah masalah yang akan diatasinya gitu. Jadi juga itu juga pembelajaran untuk saya juga sebenarnya, karena bisa bagaimana langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi kalau saya menghadapi masalah seperti ini. Oke Bu, kira-kira ini Bu, ini terakhir ya Bu ya, pembicaraan kita. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk tindak lanjut untuk selanjutnya, atau tindak lanjutnya apa dari kegiatan tadi itu? Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa lagi yang Ibu harapkan? Saya berharap sekali bahwa coaching itu akan berjalan dengan baik dan juga bisa dilaksanakan sepenuhnya di sekolah, dan juga didukung oleh kawan-kawan, guru semuanya, dan juga kepala sekolah, sehingga dari supervisi itu akan berjalan yang baik kayak gitu.
Oke, di kita mengharapkan seperti itu, ada tiada perubahan positifnya. Kita tunggu juga nanti mungkin ya Koci yang melaksanakannya. Mudah-mudahan ada input terbaik lah dari beliau sehingga dapat melaksanakan atau mengimplementasi apa yang ibu yang pembicaraan ibu di dalam coaching tadi. Nah mungkin itu Bu, saya salut sama ibu dan semoga kedepannya lebih sukses lagi. Mungkin ini pembicaraan kita, semoga nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi Ibu. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani. Apa kabar Pak Dani hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak Dani ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Pak Dani ini. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang konflik penilaian hari ini ya. Iya. Baik Pak Dani, pada coaching yang hari ini itu coaching akan mengamati dan menilai sesuai dengan topik penilaian nanti. Iya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apakah belum nanti? Iya. Nah, kemudian bagaimana Pak Dani nanti memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan juga sebagai coachingnya tersebut merespon dan menanggapi dari coach Pak Dani nanti. Nah, jangan lupa ya, prinsip coaching diantaranya yang kemitraannya, prosesnya kreatif tuh, kemudian proses yang maksimal, kemudian memaksimalkan potensinya. Nah, Pak Dani, pertanyaan pertama yang harus sampaikan, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coach nanti Pak Dani? Jadi sesuai dengan yang kami tahu ya Bu ya, dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi Bu ya, ada kehadiran penuh, ada mengajukan pertanyaan terbuka, kemudian mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Nah, ada 3 itu Bu kira-kira kompetensi yang ketahui. Jadi saya akan mencoba untuk mengeksplorasi itu. Oh iya, dari yang ketiga itu kompetensi inti yang spesifik yang mau Pak Dani kembangkan nanti pada coaching itu yang apa ya? Yang lebih ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana kompetensi saya bisa mendengar aktif gitu, mendengar lebih aktif, kemudian kalau bisa ya mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti supaya bisa menggali permasalahan yang ada pada diri coach itu. Oh iya, ini Pak Dani, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan pada proses coaching kali ini nanti? Jadi nanti Bu, saya menginginkannya bisa membantu supervisi, maksudnya membantu coaching agar nanti bisa menemukan sendiri permasalahannya, kemudian selain menemukan, kemudian bisa mengantisipasi permasalahannya itu Bu, sehingga nanti sang coaching ini bisa melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Ya, terus nah, baiklah itu demikian dulu ya, kita akan melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih ya Pak Dani ya, sudah bisa memberi kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dani. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Iya, kok lesu kelihatannya. Iya. Ada apa masalahnya ini? Nah ini Pak, memang sengaja ini ketemu Pak Dani nih. Saya kebetulan ya ada masalah sedikit di kelas, dimana saya mengajar ini di kelas 10 agribisnis ternak unggas nih Pak. Jadi antusias siswa itu dalam belajar dan motivasi belajarnya kok agak rendah gitu Pak. Jadi dalam proses belajar ya, sedikit ada masalah yang dihadapi Pak Mike ya. Jadi kali ini kita akan coba proses coaching nih Pak Mike. Mudah-mudahan nanti bisa kita temukan solusinya ya. Saya berharap. Jadi dari pembicaraan ini kira-kira apa yang Pak Mike inginkan dari yang kita bicarakan hari ini? Ya, saya ingin siswa saya itu antusias dalam belajar, motivasinya tinggi dalam belajar, ya jelas ceria dan bisa menerima pelajaran yang baik dari saya, dan nanti nilainya tentu lebih baik atau bagus gitu Pak. Jadi indikator keberhasilan dari pembicaraan kita ini nanti kira-kira seperti apa menurut Pak Mike? Ya, indikator keberhasilan kita misalnya pas siswanya akan jadi seperti ini, siswanya akan jadi seperti ini. Bayangan Pak Mike di masa depan? Ya, kalau bayangan saya ke depannya ya siswa saya yang aktif di
dalam kelas itu aktif, juga apa namanya ketika ya ada umpan balik lah, ketika saya memberikan materi dia ada umpan balik atau banyak komunikasinya. Dia tidak hanya mendengar terus diberikan tugas nggak menjawab. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kira-kira apa namanya kehalangan-halangan yang Pak Mike temukan ketika melaksanakan proses pembelajaran? Ini di kelas berapa? Kelas 10, Pak. Kelas 10. Oh iya, apa kira-kira permasalahan-permasalahan yang Pak Mike temukan selama proses belajar mengajar di sana? Ya, jadi saya mengajar sebenarnya menggunakan PowerPoint presentasi itu, Pak. Ya. Jadi saya tayangkan, terus ya saya menjelaskan ke sini, yang ini saya tegur, yang sini perhatiannya lain. Oh, teralih gitu Jadi ya? teralih, jadi dia nggak fokus dengan apa yang saya sampaikan. Nah, jadi dengan begitu kan mereka bisa nggak ngerti apa yang saya jelaskan, seperti itu, Pak. Iya. Jadi kalau melihat kondisi hari ini, kondisi saat ini, kalau Iya. kita ambil level 1 sampai 10 di kondisi siswa Pak Mike, kondisi proses pembelajaran hari ini, kira-kira posisinya di level berapa kira-kira saat ini? Bisa saya katakan itu, Pak, karena ini kelas ya baru beberapa bulan kita mengajar di Taiwan Ajaran Baru ini, saya lihat ini masih ke level 5-6 lah. 5-6 ya. 6 atau 5 gitu. Jadi dengan adanya proses kita coaching ini, Pak Mike inginnya istilahnya siswanya ini sebenarnya bisa sampai ke level berapa kira-kira? Saya berkeinginan ini sebenarnya ke 10, tapi Iya. kalau untuk sekarang saya lebih menekan kalau tidak 8 ke 9. Minimal 8 Ya, atau 9 setidaknya ya. ada perubahan yang lebih baik ke depannya gitu. Ini ya sebuah niat yang bagus juga ya. Iya. Tapi kan untuk mencapai itu tentu harus ada rencana-rencana atau tindakan nyata yang harus Pak Mike lakukan. Iya. Jadi kira-kira ini proses Pak Mike sudah melakukan Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media-media. Iya. Jadi menurut Pak Mike itu apa yang harus diperbaiki lagi setelah Apa ini? ini, Pak? Karena saya melihat ini ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan benar aja ya, Pak Iya. ya. Saya lihat karena perhatian siswa di saat saya mengajar kurang, karena hanya beberapa orang yang memperhatikan, selebihnya ngobrol. Iya. Saya tegur, yang sebentar lagi ngobrol. Apakah saya harus menukar ataupun mengganti ataupun memvariasikan media gitu, Pak? Seperti apa ya, Pak? Oh gitu ya. Jadi kalau Pak Mike rasakan hari ini permasalahan itu ada di siswanya kah? Atau ada di diri Pak Mike itu yang misalnya perlu memperbaiki performa atau kompetensi dalam proses Iya. belajar mengajar? Bisa lihat ya, kalau siswa kan sebenarnya mereka ya bukan bilang belum tahu apa-apa, tidak tahu, cuman Iya. mungkin saya rubah cara mengajar saya atau gimana ya, Pak ya. Iya, berarti dalam pikiran Pak Mike hari ini rencana Mungkin ke depannya mungkin lebih meningkatkan cara lagi Iya, ya. kualitas mengajar, Kualitas mengajar seperti media misalnya Iya, kan, iya. proses belajar mengajar misalnya Iya, kan. seperti itu, Pak. Nah, jadi itu sisi-sisi rencana yang akan coba Pak Mike lakukan. Iya, siap. Nah, jadi kita sudah menemukan permasalahannya seperti apa, rencana ke depannya seperti apa. Kira-kira agar rencana ini bisa berjalan, Pak Mike ini butuh dukungan dari apa, dari siapa? Gitu. Ya, mungkin karena berhubungan dengan media pembelajaran saya Ya, akan coba membuat media video ataupun yang lain sebagainya lebih menarik, ya, yang variatif seperti itu, Pak. Mungkin saya akan bekerja sama dengan guru di bidang komputer atau IT. Mungkin bisa membantu saya dalam membuat atau media tadi, Pak. Iya. Jadi kalau bisa kita simpulkan hari ini dalam pembicaraan ini, apa yang bisa Pak Mike akan lakukan ke depannya ini dari yang kita bicarakan hari ini? Agar proses pembelajaran ini bisa berjalan bagus, kemudian target Pak Mike untuk level ke-8 atau 9 siswa itu bisa tercapai gitu ya. Ya, mungkin dengan segera mungkin Bapak saya rancang pembelajaran Ya. dengan metode yang bervariatif, yang Ya. tidak hanya saya mempresentasikan saja, mungkin bisa dari materi itu bisa saya dari siswa, atau Ya, siswa itu bisa menggali sendiri, mungkin melalui YouTube dan lain Ya. sebagainya. Dan juga apa namanya, kegiatan ini mungkin akan segera saya Segera lakukan di dilakukan. pembelajaran berikutnya mungkin, Pak. Ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ya Pak Mike ya. Iya. Semoga berjalan lancar. Kami Amin. tetap mendukung. Ya, Kalau siap. seandainya nanti ada sesuatu lagi, siap menerima Oke. apapun nanti yang bisa kami bantu. Saya terima kasih Iya. banyak, Pak Dani. Iya Pak Mike ya. Nah, ya, selamat Pak Mike. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Dani sudah melakukan coaching tadi ya. Apa rasanya Pak Dani setelah melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, berjalan lancar. Kemudian saya dapat berkomunikasi dengan baik dengan coach kan. Kemudian ya, alhamdulillah tadi coach juga merasa puas dan bisa menemukan sendiri apa Bu,
solusi permasalahannya, Bu. Alhamdulillah ya. Iya, Bu. Berarti berjalan dengan lancar Pak Iya. ini coachingnya tadi ya. Nah sekarang menurut pengamatan saya tadi coaching antara terjadinya coaching dengan coaching tadi itu sudah cukup bagus sekali tadi Iya. karena coachingnya bisa menyampaikan memperhatikan dengan baik dan kemudian memberi pertanyaan dengan jelas dan terarah dan Iya. bisa menggiring dengan untuk si coaching menemukan solusinya kayak itu. Iya. Nah sekarang untuk lebih kalau menurut Pak Dani kira-kira dari coaching yang dilakukan Iya. tadi apa yang bisa diambil dari permasalahan si coaching? Jadi dalam proses coaching yang saya lakukan tadi, saya bisa mengambil apa namanya, Bu ya, manfaat untuk diri saya sendiri ya, Bu ya. Berarti menemukan setiap permasalahan itu akan ada solusinya, tergantung bagaimana kita berpikir, Bu ya. Kita harus menemukan sendiri, mencoba menemukan dan mengembangkan, karena kita selalu punya solusi, dan itu pun tergantung kepada bagaimana kita bisa menelusuri permasalahan yang dimiliki oleh coach tadi. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya saya juga berharap kemampuan saya untuk melaksanakan atau melakukan coaching terhadap rekan-rekan misalnya bisa lebih bagus lagi, Bu, gitu. Dan bisa membantu rekan-rekan dalam menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan mereka. Ya bagus sekali itu berarti sebagai coach tadi Pak Dani sudah bisa menemukan bagaimana mengembangkan coaching yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Iya. Itu suatu hal yang sangat baik sekali ya Pak Dani ya. Nah kami sudah memperhatikan tadi dari coaching yang dilakukan Pak Dani. Memang benar tadi Pak Dani sudah bisa melakukan coaching dengan baik sekali itu. Iya. Nah untuk kedepannya semoga itu bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan lagi ya, Iya, sehingga setiap permasalahan dari coaching itu bisa terhandle dengan baik. Dia tidak menemukan solusi yang terbaik gitu. Iya. Kemudian Pak Dani bagus tuh sekali. Nah kira-kira dari pembicaraan kita sekarang nih, Ya. nah apa yang bisa Pak Dani ambil nih sebagai Iya. coachingnya? Yang jelas dari supervisi yang Ibu lakukan, saya sangat merasa terbantu sekali, Bu, karena arahan-arahan kemudian langkah-langkah yang disampaikan atau yang Ibu berikan selaku supervisor dalam menilai saya melakukan coaching sangat membantu, sehingga saya mampu melaksanakan proses coaching dengan baik, Bu, gitu kan. Mudah-mudahan nanti saya butuh pendampingan juga dari Ibu agar nanti kemampuan coaching saya akan lebih terasah lagi, Bu, dan nanti bermanfaat bagi rekan-rekan sekitar saya. Ya benar sekali tuh Pak Dani, bahwa kita benar-benar harus berkolaborasi dan juga sebagai supervisor, Iya. saya juga merasa senang sekali kalau kita bisa berbagi kayak gitu dan kita bisa menyelesaikan suatu masalah itu rasanya cukup lega gitu. Nah sebagai supervisor saya juga merasa senang step by step, kemudian apa yang dilakukan Pak Dani sudah terpenuhi semua, dan applause lah untuk Pak Dani hari ini. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Sudah. Terima kasih ya Pak Dani ya. Iya, Bu, Lain terima kali kasih kita juga, Bu. Selalu bisa berkolaborasi dengan baik ya. Iya, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo.